Apa hal yang paling kamu sukai untuk dilakukan bersama keluarga? Hal yang paling aku sukai bersama keluarga itu adalah makan malam bersama. Ya pastinya ngumpul bersama keluarga, makan bersama, liburan bersama. Deep talk bersama, kayak sharing tentang pengalaman hidup. Kalau sama keluarga sih mungkin liburan bareng sama keluarga. Sederhana aja, yang paling aku sukai itu ketika ngumpul bareng atau liburan bersama. Semua momen kebersamaan sih, kayak makan bersama sama saat teduh bersama. Pada saat quality time sama-sama di rumah. Hal yang paling disukai itu ketika kita ngumpul bareng, bisa ngobrol, sharing satu sama lain. Momen apa yang kamu ingat tentang kedua orang tuamu? Hal yang baik dari orang tua yang paling aku ingat ketika saya meminta sesuatu, orang tua itu selalu bilang tidak. Selalu tidak bilang tidak, tetapi selalu diusahakan, iya dek, nanti aja ya. Apa yang aku minta sebenarnya diturutin. Momen yang paling bisa diingat dan gak bisa dilupakan itu di saat pelayanan bareng terus ngelihat papi khotbah di atas mimbar. Kalau yang paling diingat itu dimarahin soalnya nggak bisa keluar lama-lama kayak anak-anak ya sepantaran, tapi akhirnya tahu gitu alasannya kenapa gitu sih. Yang pertama kasih sayang mereka hingga aku ada sampai saat hari ini itu semua karena kasih sayang mereka. Kemudian yang kedua, dimana ketika aku berkuliah atau merantau di Kota Malang, mereka memberikan fasilitas yang terbaik untuk aku. Momen ketika aku dinasihatin kalau aku salah mengambil keputusan di dalam hidup. Waktu aku berbohong terus mukaku dikasih cabai. Momen yang paling saya ingat tentang kedua orang tua itu ketika saya melakukan sesuatu dan mereka berterima kasih. Harapanmu di masa depan yang mau kamu lakukan sebagai bentuk terima kasihmu terhadap orang tuamu? Bentuk terima kasihku mungkin mewujudin mimpi kedua orang tua, yaitu jalan-jalan keluar negeri sih, itu aja. Mewujudkan impian apa yang orang tuaku mau, orang tuaku yang inginkan, dan juga menjadi orang ke masa depan. Yang pasti pelayanan bersama mami papi sama belikan rumah buat mami papi. Bentuk terima kasihku itu bisa hidup mandiri sendiri, bisa bergantung sama kaki sendiri, jadi nggak ngerepotin orang tua, terus pastinya ngebalikin semua effort yang sudah diberikan orang tua selama aku kecil. Harapan, ya saat ini mereka yang menafkahi aku. Nantinya ketika aku udah bekerja bisa memiliki uang, tentunya aku balas budi, aku yang menafkahi mereka. Menyelesaikan studi dan mengembalikan semua apa yang sudah diberikan sama orang tua semasa aku hidup sih. Balas budi. Tentunya yang pertama menyelesaikan studi pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Halo Shalom, buat anak-anak muda yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, ada pesan firman Tuhan yang akan saya bagikan tentang menghormati orang tua. Di dalam Efesus 6 bilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa dikatakan menghormati orang tua di dalam Tuhan? Karena begini, kita ngomong tentang orang tua itu bicara tentang bapak atau tentang keluarga kita. Nah, itu ngomong tentang seperti kita juga bicara antara kita dengan Allah. Nah, begitu kita ngomong kita menghormati Allah, tapi kita tidak menghormati kita punya orang tua, itu adalah kebohongan yang besar. Karena begini, menghormati Allah seperti apa sih? Bukan waktu Anda datang ibadah, bukan waktu Anda menyembah, bukan waktu Anda berpuasa. Menghormati Tuhan adalah ketika engkau memperlakukan Dia di dalam hidupmu setiap hari. Bagaimana engkau memperlakukan Dia ketika engkau keluar dari gereja, engkau tetap boleh menjadi berkat buat sesama. Menghormati Tuhan bukan berarti engkau angkat-angkat tangan menyembah Tuhan. Tapi ketika engkau keluar, hidupmu kudus dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama dengan ketika kita bilang kita menghormati Tuhan, tapi kita membenci orang tua kita kurang ajar dengan orang tua kita, maka saya mau katakan kepada Anda, itu bukan menghormati Allah. Menghormati Allah adalah ketika engkau memperlakukan di skup yang paling inti dalam hidupmu adalah ketika engkau bisa menjaga kekudusan hidupmu, bahkan engkau bisa menjadi berkat buat keluargamu. Banyak hari-hari ini anak-anak kehilangan gambar dan identitas diri mereka. Mereka menjadi orang-orang yang otoriter, menjadi orang-orang yang pemberontak. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah tidak lagi ada dalam hidup-hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang mungkin suka bohong, mungkin suka melawan, mungkin suka memberontak. Dan tanpa sadar mereka menjadikan mereka sendiri adalah musuh Allah. Kenapa firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu? Ini adalah perintah yang penting. Karena dikatakan di ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan kata lain,
waktu engkau memperlakukan orang tuamu, engkau sedang bersikap menjadi anak-anak Allah yang menghormati Tuhanmu. Maka saya berdoa dari tempat ini, engkau menjadi anak-anak yang boleh memberkati orang tuamu dengan cara menghormati dia. Hargailah mereka selagi mereka ada. Saya percaya keberadaan mereka pun terbatas. Waktu akan mengeliminasi setiap pribadi demi pribadi. Tetapi ada kenangan yang akan dihasilkan dan diciptakan, yaitu ketika engkau memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Jangan sampai kesibukan di luar membuat kita kehilangan momentum waktu dengan orang tua kita. Sampai kapan mereka bisa hidup? Tapi saya berdoa ketika mereka masih diizinkan Tuhan untuk boleh ada bersama-sama dengan Anda pada hari ini, hormatilah mereka supaya mereka boleh menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati engkau di muka bumi ini. Jadilah anak-anak muda yang hebat, yang memiliki gambar dan rupa Allah. Sebab saya percaya orang yang memiliki gambar dan rupa Allah, mereka akan menghormati Tuhan, menghormati diri mereka sendiri, dan menghormati orang tua yang sudah membesarkan mereka. Dan terlebih lagi, mereka akan menghormati kehidupan ke depan. Mereka akan menjalaninya dengan benar-benar takut akan Allah. Pesan ini saya percaya akan memberkati kita semua. Jadilah anak-anak muda yang hebat dengan cara menghormati Tuhan, menghormati orang tua. God bless you dan Tuhan Yesus memberkati.